Bayangkan hidupmu seperti ini. Kamu bekerja siang malam demi keluargamu, tapi tak ada satu pun yang menghargai semua pengorbananmu. Suamimu malah memanfaatkan jerih payahmu tanpa rasa bersalah. Dan mertuamu, mereka hanya melihatmu sebagai mesin pencetak uang tanpa pernah berterima kasih. Apa yang akan kamu lakukan saat kamu menyadari bahwa hidupmu hancur karena orang-orang yang seharusnya mencintaimu? Inilah kisah Rani, seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya kehilangan pekerjaan. Tapi alih-alih mendapat dukungan, dia malah direndahkan, dimanfaatkan, bahkan dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Bagaimana Rani bisa bangkit dari semua ini? Apa rahasia besar yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memulai hidup baru? Dan apa nasib suaminya serta mertuanya setelah semua kebohongan terungkap? Simak kisah inspiratif ini sampai habis, karena ini bukan sekadar cerita tentang perjuangan seorang wanita. Ini adalah cerita tentang kekuatan untuk bangkit, keputusan besar yang mengubah hidup, dan harapan yang tak pernah mati meski dalam situasi terberat sekalipun. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangan Rani. Aku Rani, dulu cuman ibu rumah tangga biasa. Tapi siapa sangka kalau hidup bisa berubah semudah membalik telapak tangan. Aku ingat betul hari itu. Hari di mana segalanya mulai bergeser. Dian, suamiku, pulang ke rumah dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Dia duduk di sofa tanpa bicara apa-apa. Hanya menatap lantai seperti ada jawaban besar tersembunyi di sana. Awalnya aku pikir, dia lagi stres karena kerjaan kantor. Lagi banyak deadline atau mungkin bosnya nyebelin. Tapi ternyata bukan itu. Rani, katanya pelan. Suaranya kayak orang habis lari maraton. Aku di PHK. Aku langsung merasakan jantungku kayak mau copot. Di PHK? Bukan hal yang aneh sih di masa-masa itu. Tapi tetap saja rasanya kayak disambar petir. Kita kan keluarga kecil biasa. Punya 2 anak, Alia 7 tahun dan Dimas 4 tahun. Dan biaya hidup enggak murah. Selama ini gaji Dian lah yang jadi tulang punggung keluarga. Aku cuma kerja paruh waktu sebagai admin toko, online, bantu-bantu urusan packing barang dan balas chat customer. Itu juga cuma buat nambah-nambah uang belanja. Gaji Dian selalu jadi andalan utama. Aku coba tenangkan diri sendiri. Ya udah Din, santai aja dulu. Pasti ada jalan keluar. Tapi dalam hati, aku panik setengah mati. PHK itu artinya kita nggak bakal punya penghasilan sama sekali dalam beberapa bulan ke depan. Sementara tagihan listrik, air, sekolah anak-anak, sampai cicilan rumah masih harus dibayar. Belum lagi mertuaku yang tinggal bareng kita. Mereka udah sepuh, pensiunan, dan gak punya penghasilan tetap. Jadi, ya, semua beban ada di pundak kita berdua. Seminggu setelah pengumuman itu, aku mulai merasakan tekanan. Dian gak kelihatan ada usaha mencari kerja baru. Malah, dia lebih sering nongkrong di rumah, main game, atau nonton YouTube. Aku coba ngomong baik-baik. Din, gimana kalau kamu mulai cari kerja lain? Kan bisa daftar ke perusahaan-perusahaan baru. Dia langsung, sewot. Lu pikir gampang, Ren? Kerjaan gak sembarangan datang. Lagian aku butuh istirahat dulu. Aku cuma bisa diam. Sebenarnya aku pengen bilang, tapi kita butuh uang, Din. Tapi aku tahan. Ngomong begitu sama dia cuma bakal bikin suasana tambah tegang. Jadi aku mikir keras sendiri. Kalau dia nggak bisa diandalkan, aku harus ngapain? Akhirnya, aku ambil langkah besar. Aku putusin untuk nambah jam kerja. Selain jadi admin toko online, aku juga mulai cari pekerjaan lain. Ada temen yang nawarin kerja part-time di sebuah kantor kecil. Pekerjaannya simple, input data doang, tapi lumayan buat nambah penghasilan. Jadwalnya fleksibel, jadi aku bisa bagi waktu antara kerjaan ini sama urusan rumah tangga. Tapi yakin deh, kerja 2 pekerjaan itu nggak semudah kedengarannya. Pagi-pagi, aku udah bangun jam 5, masak sarapan buat keluarga, terus buru-buru mandi dan siap-siap ke kantor. Jam 9 pagi sampai sore aku kerja input data di kantor. Pulang ke rumah, makan malam belum siap, cucian numpuk. Anak-anak minta perhatian, dan Dian cuma duduk manis di depan TV.
Nggak ada yang bantu. Bahkan mertuaku, Bu Tuti sama Pak Harto, juga jarang turun tangan. Mereka lebih sering ngeluh. Rani, kok makanannya belum siap? Atau Dimas nangis tuh, lu nggak denger? Ada satu momen yang bikin aku benar-benar kesel. Suatu malam, aku lagi ngelembur kerja desain grafis. Ini kerjaan freelance yang aku ambil buat nambah penghasilan. Mataku udah capek banget, kepala pening. Tapi aku nggak boleh berhenti. Deadline nggak nunggu. Tiba-tiba Dian masuk ke ruang kerjaku. Ngelihat layar laptopku yang penuh sama gambar logo dan grafis. Dia nyinyir. Loh, emang lu sekarang jadi desainer kondang ya? Kayaknya sibuk banget. Aku hela napas panjang. Berusaha sabar. Din, aku cuma kerja buat kita. Biar kita bisa bayar cicilan sama sekolah anak-anak. Dia malah ketawa sinis. Ya ampun, lu kayak orang hebat aja. Emang lu pikir aku nggak lihat lu kerja siang malam? Terus gimana dong kodrat lu sebagai istri? Apa nggak mikirin keluarga sama sekali? Aku langsung bengong. Kodrat? Istri? Apa hubungannya kerja keras sama kodrat? Bukannya kodrat aku juga buat pastiin keluarga ini bisa makan dan hidup layak? Aku pengen marah, tapi nggak jadi. Aku cuma bilang pelan. Aku kerja buat kita, Din. Bukan buat diriku sendiri. Tapi kata-kata itu kayak angin lewat buat Dian. Dia nggak peduli. Malah, makin lama dia makin cuek. Kadang aku ngerasa kayak nggak dihargai sama sekali. Padahal aku udah nguras tenaga dan waktu demi keluarga ini. Mertuaku juga nggak kalah menyebalkan. Mereka sering komentar pedas. Rani tuh emang kurang bakti ya. Anak-anak nggak ada yang ngurus, rumah berantakan. Aku cuma bisa nyerah. Aku nggak punya energi buat melawan omongan mereka. Yang penting, aku bisa pastiin anak-anak makan cukup, sekolah mereka lancar, dan cicilan rumah nggak telat bayar. Tapi kadang-kadang, malam-malam pas aku udah tiduran, aku mikir, kenapa jadi begini? Kenapa aku harus ngambil alih semua tanggung? Jawab ini sendirian. Waktu berjalan cepat. Bulan pertama setelah PHK Dian udah bikin aku capek lahir batin. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Kenapa Dian nggak ada usaha sama sekali buat cari kerja? Kenapa dia malah kayak ngehindarin tanggung jawab? Dan kenapa mertuaku nggak pernah berterima kasih? Padahal, aku udah ngeluarin segala daya buat ngejagain keluarga ini. Aku belum tahu jawabannya waktu itu. Tapi aku yakin, suatu saat nanti, semuanya bakal terungkap. Dan saat itu tiba, aku harus siap menghadapinya. Hidupku sekarang kayak roda yang nggak pernah berhenti berputar. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa lelah yang masih nempel di tubuh. Tapi nggak ada waktu buat istirahat. Aku harus langsung bergerak. Masak sarapan, siapin baju sekolah Alia, dan Dimas, terus buru-buru mandi sama dandan biar nggak telat ke kantor. Kadang-kadang, aku merasa kayak robot. Bangun, kerja, pulang, tidur, gitu-gitu aja setiap hari. Tapi masalahnya, nggak cuman fisik yang capek, mental aku juga mulai goyang. Dian, dia tetap kayak kemarin, nggak ada tanda-tanda mau cari kerjaan baru. Malah, dia makin sering ngeluh kalau hidup ini keras, atau aku butuh waktu buat move on dari PHK. Aku pengen bilang, ya Din, tapi kita nggak bisa makan waktu lu. Tapi aku tahan. Ngomong begitu cuma bakal bikin ribut. Suatu sore, aku lagi di kantor input data. Kantor itu kecil banget, cuma ada aku sama 2 orang lainnya. Bosku, Pak Andi, baik sih. Dia ngerti kalau aku punya keluarga besar yang harus dibiayain, jadi dia selalu kasih fleksibilitas sama jam kerjaku. Tapi tetap aja, pekerjaan ini nggak cukup buat nutup semua kebutuhan rumah tangga. Gajinya ya cuma segitu-segitu aja, sementara tagihan-tagihan nggak pernah turun. Pas jam 5 sore, aku udah siap-siap pulang. Tapi tiba-tiba HP-ku bunyi. Ada chat masuk dari Bu Tuti mertuaku. Isinya singkat tapi menusuk. Rani, besok tolong beli ikan ya. Udah beberapa hari nggak makan lauk enak. Aku langsung menghela napas panjang. Ikan, enak aja. Aku udah kerja seharian, capek banget, dan belum sempat mikirin menu makan malam. Tapi aku nggak bisa marah. Aku cuman balas pelan-pelan. Iya, Bu, nanti aku beli. Sampai di rumah suasana tambah nggak enak. Alia sama Dimas lagi main di depan TV, makan snack gorengan yang dibeli Dian.
Mereka ketawa ketiwi, tapi aku langsung merasa bersalah. Ini bukan cara anak-anak seharusnya hidup. Harusnya mereka makan makanan sehat, bukan cemilan instan kayak gini. Lagian, kenapa Dian nggak bikin mereka makan siang yang layak? Dian, panggil aku. Suaraku agak keras karena kesel. Dia nyelonong keluar dari kamar. Ada apa? Kenapa kamu nggak masakin Alia sama Dimas makan siang? Mereka cuma makan gorengan doang. Dian langsung sewot. Loh, emang lu pikir aku ibu rumah tangga? Kerjaan lu kan ngurus rumah tangga. Jawabannya bikin kupingku panas. Aku langsung melotot. Ya Din, tapi kerjaanku nggak cuma ngurus rumah tangga. Aku juga kerja di luar buat bayar cicilan rumah. Sama sekolah mereka. Kamu pikir uang nggak habis gitu aja? Dia diam sebentar, terus balik ke kamarnya tanpa jawaban. Aku pengen ngejar, tapi aku tahan. Nggak ada gunanya ribut sekarang. Anak-anak udah lihat. Pasti mereka bingung kalau kita berantem. Malam-malam, pas aku lagi ngelembur kerja desain grafis, Alia masuk ke ruangan. Dia bawa boneka kesayangannya, matanya ngantuk-ngantuk. Mama, aku lapar. Aku langsung merasa bersalah. Oh Tuhan, aku sampai lupa kalau anak-anak belum makan malam. Buru-buru aku tutup laptop terus bilang, maaf ya nak, Mama lupa. Sebentar ya, Mama siapin makanan. Di dapur, aku nemuin makanan sisa kemarin. Nggak banyak, cuma sayur asem sama sedikit tempe goreng. Aku panasin cepet-cepet, terus anterin ke meja makan. Alia sama Dimas langsung makan dengan lahap. Dian masih di kamar main game. Dia bahkan nggak peduli sama anak-anaknya sendiri. Aku duduk di kursi, ngeliat mereka makan. Rasanya campur aduk, capek, sedih, marah, tapi juga kasihan. Kasihan sama anak-anak yang harus ngerasain keadaan kayak gini. Kasihan sama diriku sendiri, yang udah kerja keras tapi nggak dihargai. Besok paginya, aku udah janjian sama teman kantor, buat ngobrol ringan pas jam istirahat. Namanya Mbak Sari. Dia udah kerja di situ lebih lama daripada aku, jadi kadang aku cerita soal masalah pribadi sama dia. Pas lagi ngopi bareng di kantin mini kantor, aku cerita soal Dian sama mertua. Gimana? Bisa sih, Ran? Tanya Mbak Sari sambil geleng-geleng kepala. Lo kerja siang malam, sedangkan suami lo cuma duduk-duduk di rumah? Emang nggak ada rasa malu sama sekali? Aku cuman bisa senyum getir. Entahlah Mbak, aku juga udah nggak ngerti lagi. Dia tuh kayak nggak sadar kalau semuanya sekarang ada di pundak aku. Mbak Sari manggut-manggut. Coba ajak ngomong, baik-baik lagi Ran. Kalau perlu, kasih ultimatum. Lo nggak bisa terus-terusan kayak gini. Lo bakal remuk kalau nggak ada solusi. Aku mikirin kata-kata Mbak Sari sepanjang hari itu. Ultimatum? Apa aku harus sejauh itu? Tapi aku tahu dia benar. Aku nggak bisa terus-terusan ngandelin diri sendiri. Aku butuh bantuan. Aku butuh Dian ikut bertanggung jawab. Pas malamnya, aku coba ngomong sama Dian lagi. Kali ini aku usahain ngomong pelan-pelan, nggak emosi. Din, aku serius. Kamu harus cari kerjaan baru. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Aku udah nggak kuat. Dian langsung menoleh. Matanya menyipit kayak nggak percaya. Lo nggak kuat? Serius lo? Lo nggak tahu gimana rasanya aku di PHK, Ran. Aku butuh waktu buat sembuh. Aku langsung sewot. Waktu? Kamu pikir aku nggak butuh waktu? Kamu pikir aku nggak capek? Kamu pikir aku nggak stres? Tapi aku nggak punya pilihan, Din. Aku harus kerja. Keras buat kita semua. Dian nggak jawab. Dia cuma diem, terus balik ke kamarnya. Aku merasa frustasi banget. Kenapa dia nggak bisa ngerti posisiku? Kenapa dia nggak mau ngelihat bahwa aku juga punya batas? Malam itu, aku nangis di kamar mandi. Aku udah capek banget. Fisik, mental, semuanya. Aku pengen berhenti, tapi aku nggak bisa. Aku harus terus maju demi Alia sama Dimas. Aku harus kuat. Tapi kadang-kadang, aku ngerasa kayak nggak ada yang ngehargain semua kerja keras aku. Dian nggak peduli, mertua nggak peduli, bahkan kadang-kadang aku ngerasa kayak anak-anak juga nggak ngerti betapa beratnya beban aku. Hari-hari berlalu,
Tapi rasanya nggak ada yang berubah. Aku masih sibuk kerja siang malam, sementara Dian tetap kayak patung di rumah. Nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Kadang aku mikir, apa dia benar-benar sadar kalau kita lagi dalam situasi sulit? Atau mungkin dia cuma pura-pura nggak lihat biar nggak merasa bersalah? Mertuaku, Bu Tuti sama Pak Harto, juga nggak kalah bikin pusing. Mereka kayak nggak pernah puas dengan apa yang aku lakukan. Setiap hari selalu ada aja omongan pedas mereka buat aku. Rani tuh emang kurang perhatian ya, kata Bu Tuti suatu pagi pas aku lagi buru-buru mau berangkat ke kantor. Anak-anak, nggak ada yang ngurus, rumah berantakan. Aku langsung berhenti sebentar, nahan napas. Aku pengen bilang, Bu, coba ibu bantu aku urus rumah kalau emang nggak suka lihat berantakan. Tapi aku tahan. Ngomong begitu cuma bakal bikin suasana tambah panas. Jadi aku cuma jawab pelan-pelan, iya Bu, nanti aku usahain lebih rapi. Pak Harto, mertuaku yang biasanya diam, tiba-tiba nyelutuk. Dulu waktu anak-anak kami kecil, istri itu nggak pernah ninggalin rumah. Urusan dapur, cucian, anak-anak, semuanya dikerjain sendiri. Sekarang kok beda banget ya? Aku langsung merasa panas dingin. Ini orang nggak ngerti apa-apa tentang kondisi aku sekarang. Kerjaan aku nggak cuma ngurus rumah tangga. Aku harus cari duit buat makan, bayar sekolah anak-anak, cicilan rumah, bahkan nutupin kebutuhan mereka berdua. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang ngucapin terima kasih. Yang ada malah komentar pedas kayak gitu. Pas pulang kantor malam itu, aku udah capek banget. Badanku pegel semua, mataku perih karena seharian ngelembur desain grafis. Aku langsung masuk ke dapur, pengen bikin sesuatu buat makan malam. Tapi pas aku buka kulkas, isinya kosong. Hanya ada beberapa potong sayur sisa kemarin sama telur yang udah mulai busuk. Aku langsung merasa marah. Marah sama diriku sendiri, juga marah sama Dian. Kenapa dia nggak belanja? Kenapa dia nggak ngurus apa-apa? Bukannya aku minta dia jadi ibu, rumah tangga sempurna, tapi setidaknya bantulah sedikit-sedikit. Dian, panggil aku keras-keras, suaraku sampai gemetar karena kesel. Dia keluar dari kamar, matanya ngantuk kayak baru bangun tidur. Ada apa? Katanya santai. Kenapa kamu nggak belanja? Kulkas kosong. Dia langsung sewot. Loh, emang lu pikir aku punya waktu buat belanja? Aku kan butuh istirahat. Istirahat? Kamu udah istirahat berbulan-bulan, Din. Balasku, suaraku naik 1 oktav. Sementara aku kerja 2 pekerjaan, kamu cuma santai-santai doang. Anak-anak lapar, makanan nggak ada, terus gimana? Dian langsung mundur selangkah, mukanya agak merah. Ya ampun, Rani, lu tuh nggak bisa ngerti posisi aku ya. Lu pikir PHK itu enak? Aku hampir nangis. Iya, aku ngerti. Tapi aku juga nggak enak, Din. Aku capek, aku stres, aku nggak punya pilihan lain selain kerja keras buat kita semua. Mertua yang duduk di ruang tamu langsung nyelonong masuk. Apa-apaan ini? Ribut-ribut lagi. Rumah ini bukan tempat adu argumen, kata Bu Tuti dengan nada tinggi. Aku langsung menoleh ke arahnya. Bu, aku nggak ribut soal hal sepele. Aku cuma minta Dian bantu. Aku udah nggak kuat kerja sendirian. Bu Tuti langsung menyipitkan mata. Lu tuh emang nggak bisa ngurus rumah tangga dengan baik. Zaman dulu, istri nggak pernah mengeluh kayak gini. Lu terlalu ambisius, Rani. Lu pikir lu lebih hebat daripada suami lu? Aku langsung bengong. Apa hubungannya ambisi sama kerja keras? Aku nggak ngerti logika mereka. Aku cuma pengen keluarga ini bisa makan, bisa hidup layak. Tapi kenapa semua jadi salah aku? Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, ngeliat TV yang udah mati. Pikiranku berputar-putar. Kenapa mereka nggak ngerti aku? Kenapa mereka nganggap aku nggak cukup baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai menantu? Padahal aku udah nguras tenaga demi keluarga ini. Pas jam 2 pagi, aku nemuin foto-foto lama di lemari. Ada foto pernikahanku sama Dian. Waktu itu, kita masih muda, penuh harapan, dan saling mendukung. Dian dulunya orang yang bertanggung jawab, perhatian, dan selalu ada buat aku. Kenapa sekarang beda banget? Apa yang bikin dia berubah? Besok paginya, aku coba ngobrol sama Alia, anak pertamaku. Dia lagi duduk di meja makan, sarapan roti tawar sama selai.
Mataku langsung berkaca-kaca pas lihat dia. Alia udah 7 tahun, tapi dia udah mulai ngerti kalau mamanya jarang ada di rumah. "Mama," katanya pelan. "Kenapa mama sering pulang? Malam?" Aku langsung merasa bersalah banget. "Maaf ya sayang. Mama kerja buat kita semua. Biar kita bisa makan, sekolah, sama bayar rumah." Alia manggut-manggut, tapi matanya kelihatan sedih. "Aku kangen mama." Aku langsung peluk dia erat-erat. Air mataku mulai jatuh. "Maaf ya nak, mama janji bakal lebih sering di rumah. Tapi aku tahu itu cuma janji kosong. Aku nggak bisa berhenti kerja keras. Kalau aku berhenti, siapa yang bakal ngurus semuanya?" Pas malamnya, aku coba ngomong lagi sama Dian. Kali ini aku usahain ngomong pelan-pelan, tanpa emosi. "Din, aku serius. Kamu harus cari kerjaan baru. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Aku udah nggak kuat." Dian langsung menoleh, matanya menyipit kayak nggak percaya. "Lo nggak kuat? Serius lo? Lo nggak tahu gimana rasanya aku di PHK-an? Aku butuh waktu buat sembuh." Aku langsung sewot. "Waktu? Kamu pikir aku nggak butuh waktu? Kamu pikir aku nggak capek? Kamu pikir aku nggak stres? Tapi aku nggak punya pilihan, Din. Aku harus kerja keras buat kita semua." Dian nggak jawab. Dia cuma diam, terus balik ke kamarnya. Aku merasa frustasi banget. Kenapa dia nggak bisa ngerti posisiku? Kenapa dia nggak mau ngelihat bahwa aku juga punya batas? Hari-hari terasa semakin panjang, dan aku mulai merasa kayak mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti. Capek fisik sih masih bisa diatasi. Aku udah biasa begadang, ngantor, dan ngelembur kerjaan freelance sampai mata perih. Tapi capek mental, itu yang bikin aku pengen menyerah. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Setiap kali aku coba ngomong sama Dian soal tanggung jawab, dia selalu balik ke alasan yang sama. Aku butuh waktu buat sembuh dari PHK. Tapi kapan waktu itu bakal habis? Apa aku harus tunggu sampai kita bangkrut total? Masalahnya nggak cuma soal Dian. Mertuaku juga tambah menyebalkan. Bu Tuti sama Pak Harto kayak nggak ada habisnya nyinyirin aku. Kalau rumah berantakan, mereka langsung bilang, "Rani emang nggak bisa ngurus rumah." Kalau makanan telat disiapin, mereka langsung komentar, "Anak-anak tuh jadi kurang gizi gara-gara lo." Bahkan kadang-kadang mereka ngeluh kalau baju mereka belum dicuci atau handuk mandi nggak diganti tiap hari. Aku pengen banget bilang, "Bu, Pak, kalau nggak suka sama cara aku ngurus rumah, bantu dong." Tapi aku tahan. Ngomong gitu cuma bakal bikin suasana tambah panas. Jadi aku cuma diam, terus lanjutin kerjaanku sendiri. Tapi dalam hati, aku marah besar. Kenapa mereka nggak ngerti bahwa aku juga manusia? Aku punya batas. Keadaan keluarga makin parah pas tagihan-tagihan mulai numpuk. Cicilan rumah, sekolah Alia sama Dimas, listrik, air, internet, semuanya harus bayar. Sementara penghasilanku nggak cukup nutupin semuanya. Aku udah pakai uang tabungan buat bayar sebagian tagihan, tapi lama-lama tabungan itu juga habis. Aku udah mulai mikir buat cari pinjaman online, tapi aku takut masuk ke jeratan utang. Pas malam itu, aku nemuin surat tagihan listrik yang udah lewat deadline. Nggak dibayar, artinya listrik bakal diputus. Aku buru-buru ngecek saldo rekening, kosong. Aku langsung panik. Terus aku panggil Dian. "Din, ini gimana? Tagihan listrik udah telat. Kita nggak ada duit buat bayar." Dia cuma geleng-geleng kepala. "Ya ampun Rani, lu tuh selalu mikirin hal-hal kecil. Besok aja bayarnya." "Besok? Listrik bakal diputus besok kalau nggak dibayar, Din. Gimana kita mau hidup tanpa listrik?" Dian langsung sewot. "Lu pikir aku nggak tahu situasi kita? Aku juga stres, Ran. Tapi apa lu lihat aku mengeluh kayak lo?" Aku langsung merasa darahku mendidih. "Stres? Kamu stres? Kamu nggak ngapa-ngapain, Din. Kamu cuma main game, nonton TV, tidur-tiduran. Aku yang kerja siang malam buat bayar semua ini." Mertua langsung nyelonong masuk ke ruangan. "Apa-apaan ini? Ribut-ribut lagi? Rumah ini bukan tempat adu argumen." Aku langsung menoleh ke arah mereka. Suaraku meninggi. "Iya Bu, Pak. Tapi, gimana caranya aku nggak ribut kalau semuanya jadi beban aku? Aku capek. Aku stres. Aku nggak kuat kerja sendirian." Bu Tuti langsung menyipitkan mata.
Lu tuh emang nggak bisa ngurus rumah tangga dengan baik. Zaman dulu, istri nggak pernah mengeluh kayak gini. Lu terlalu ambisius, Rani. Lu pikir lu lebih hebat daripada suami lo? Aku langsung bengong. Ambisius? Apa hubungannya ambisi sama kerja keras? Aku nggak ngerti logika mereka. Aku cuman pengen keluarga ini bisa makan, bisa hidup layak. Tapi kenapa semua jadi salah aku? Pas pagi-pagi, aku coba ngobrol sama Alia sama Dimas. Mereka lagi sarapan roti, tawar sama selai. Aku pengen minta maaf karena jarang ada di rumah, tapi kata-kataku macet di tenggorokan. Aku cuma bisa peluk mereka erat-erat, sambil nahan tangisan. Alia, Dimas, maaf ya, Mama sering nggak ada di rumah. Mama kerja buat kita semua. Alia manggut-manggut, tapi matanya kelihatan sedih. Aku kangen Mama. Aku langsung nangis. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku pengen bilang, Mama janji bakal lebih sering di rumah. Tapi aku tahu itu cuma janji kosong. Aku nggak bisa berhenti kerja keras. Kalau aku berhenti, siapa yang bakal ngurus semuanya? Pas sore-sore, aku nemuin sesuatu yang bikin aku tambah sebel. Dian lagi main game di kamar, sambil ketawa ketiwi. Aku langsung masuk, nanya dingin, Din, kamu nggak mikir buat cari kerjaan baru? Dia langsung sewot. Loh, emang lu pikir aku nggak mikir? Aku udah coba apply ke beberapa perusahaan, tapi nggak ada yang nerima. Aku langsung merasa curiga. Apply ke perusahaan. Kapan? Beberapa minggu lalu? Katanya nggak yakin. Aku langsung ngecek laptopnya pas dia pergi ke kamar mandi. Dan ternyata nggak ada satu aplikasi kerjaan pun yang dia isi. Dia cuma bohong. Dia nggak pernah coba cari kerjaan baru. Dia cuma pura-pura sibuk biar aku nggak marah. Aku langsung merasa pengkhianatan. Bukan cuma soal kerjaan, tapi soal sikap dia yang kayak nggak peduli sama keluarga ini. Aku udah kerja keras buat kita semua, tapi dia malah santai-santai doang. Pas malam itu, aku putusin buat ngomong serius sama Dian. Aku panggil dia ke ruang tamu, terus bilang pelan-pelan tapi tegas. Din, aku serius. Kamu harus cari kerjaan baru. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Aku udah nggak kuat. Dia langsung sewot. Lo nggak kuat? Serius lo? Lo nggak tahu gimana rasanya aku di PHK, Ran. Aku butuh waktu buat sembuh. Aku langsung naikin suara. Waktu? Kamu pikir aku nggak butuh waktu? Kamu pikir aku nggak capek? Kamu pikir aku nggak stres? Tapi aku nggak punya pilihan, Din. Aku harus kerja keras buat kita semua. Dia nggak jawab. Dia cuma diam, terus balik ke kamarnya. Aku merasa frustasi banget. Kenapa dia nggak bisa ngerti posisiku? Kenapa dia nggak mau ngelihat bahwa aku juga punya batas? Hari itu, aku merasa kayak udah jatuh ke jurang terdalam. Tapi masih ada batu-batu besar yang ngejatuhi aku dari atas. Semua masalah kayak nggak ada habisnya. Tagihan-tagihan numpuk. Anak-anak mulai merasakan ketegangan di rumah. Dan dia tetap kayak patung. Nggak bergerak, nggak peduli. Aku udah capek banget. Tapi kayaknya nggak ada yang bisa aku lakukan buat bikin situasi ini lebih baik. Pas malam itu, aku pulang kerja jam 9 malam. Badanku pegel semua, mataku perih karena seharian ngelembur desain grafis. Pas masuk rumah, suasana langsung bikin aku pengen nangis. Rumah berantakan, piring kotor berserakan di meja makan, cucian numpuk di ember, sampah nggak dibuang. Mertuaku duduk di ruang tamu, nonton TV kayak biasa. Sementara Dian lagi main game di kamar. Anak-anak juga belum mandi. Dimas lagi tiduran di depan TV. Sementara Alia lagi baca buku dengan muka lesu. Aku langsung nahan napas. Kenapa rumah kayak gini? Kenapa anak-anak belum mandi? Mertuaku langsung nyelonong masuk. Matanya menyipit kayak biasa. Ya ampun. Rani, lu kan jarang di rumah. Gimana kita mau ngurus rumah kalau lu nggak ada? Aku langsung merasa panas dingin. Bu, aku kerja buat kita semua. Aku cari duit biar kita bisa makan, bayar sekolah anak-anak, sama nutupin cicilan rumah. Tapi kok aku kayak nggak ada yang bantu Samsek? Bu Tuti langsung menjawab dingin. Lo, tuh emang kurang perhatian sama keluarga. Zaman dulu, istri nggak pernah ninggalin rumah. Urusan dapur, cucian, anak-anak, semuanya dikerjain sendiri. Sekarang kok beda banget ya?
Aku langsung sewot. Bu, ini zaman sekarang. Aku kerja bukan cuma buat diriku sendiri. Aku kerja keras buat kita semua. Pak Harto tiba-tiba nyelutuk. Tapi keluarga tuh tanggung jawab suami. Harusnya Dian yang kerja, bukan lo. Aku langsung menoleh ke arah mereka, suaraku meninggi. Iya pak, harusnya Dian kerja. Tapi dia nggak kerja. Dia cuma santai-santai doang, sementara aku yang ngurus semuanya. Dian keluar dari kamar, mukanya agak merah. Lo, kenapa lo bawa-bawa aku? Aku kan lagi butuh waktu buat move on dari PHK. Aku langsung melotot. Move on? Kamu udah berbulan-bulan nggak kerja, Din. Sementara aku kerja siang malam buat kita semua. Kamu pikir aku nggak capek? Kamu pikir aku nggak stres? Pas pagi-pagi, aku coba ngobrol sama Alia sama Dimas. Mereka lagi sarapan roti tawar sama selai, mukanya kelihatan lesu. Aku langsung merasa bersalah banget. Anak-anak pasti ngerasain bahwa suasana di rumah nggak enak. Aku pengen minta maaf tapi kata-kataku macet di tenggorokan. Alia, Dimas, maaf ya, Mama sering nggak ada di rumah. Mama kerja buat kita semua. Alia manggut-manggut, tapi matanya kelihatan sedih. Aku kangen Mama. Aku langsung peluk dia erat-erat, sambil nahan tangisan. Mama janji bakal lebih sering di rumah. Tapi aku tahu itu cuma janji kosong. Aku nggak bisa berhenti kerja keras. Kalau aku berhenti, siapa yang bakal ngurus semuanya? Pas sore-sore, aku nemuin sesuatu yang bikin aku tambah sebel. Dian lagi main game di kamar, sambil ketawa ketiwi. Aku langsung masuk, nanya dingin, Din, kamu nggak mikir buat cari kerjaan baru? Dia langsung sewot. Loh, emang lo pikir aku nggak mikir? Aku udah coba apply ke beberapa perusahaan, tapi nggak ada yang nerima. Aku langsung merasa curiga. Apply ke perusahaan. Kapan? Beberapa minggu lalu. Katanya nggak yakin. Aku langsung ngecek laptopnya pas dia pergi ke kamar mandi. Dan ternyata, nggak ada satu aplikasi kerjaan pun yang dia isi. Dia cuma bohong. Dia nggak pernah coba cari kerjaan baru. Dia cuma pura-pura sibuk biar aku nggak marah. Aku langsung merasa pengkhianatan. Bukan cuma soal kerjaan, tapi soal sikap dia yang kayak nggak peduli sama keluarga ini. Aku udah kerja keras buat kita semua, tapi dia malah santai-santai doang. Pas malam itu, aku putusin buat ngomong serius sama Dian. Aku panggil dia ke ruang tamu, terus bilang pelan-pelan tapi tegas. Din, aku serius. Kamu harus cari kerjaan baru. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Aku udah nggak kuat. Dia langsung sewot. Lo nggak kuat? Serius lo? Lo nggak tahu gimana rasanya aku di PHK-an. Aku butuh waktu buat sembuh. Aku langsung naikin suara. Waktu? Kamu pikir aku nggak butuh waktu? Kamu pikir aku nggak capek? Kamu pikir aku nggak stres? Tapi aku nggak punya pilihan, Din. Aku harus kerja keras buat kita semua. Dian nggak jawab. Dia cuma diam, terus balik ke kamarnya. Aku merasa frustasi banget. Kenapa dia nggak bisa ngerti posisiku? Kenapa dia nggak mau ngelihat bahwa aku juga punya batas? Aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Setiap hari kayak berjalan di atas api. Langkah-langkah kecil bisa bikin semuanya meledak. Aku coba sabar. Coba ngomong baik-baik sama Dian dan mertua. Tapi semuanya kayak nggak ada gunanya. Mereka nggak peduli. Mereka cuma mikirin diri mereka sendiri. Sementara aku kayak orang yang terus-terusan berlari tanpa finish line. Pas malam itu, aku putusin buat ngomong serius sama Dian. Bukan omongan biasa kayak sebelum-sebelumnya, tapi omongan yang beneran jujur. Aku pengen dia sadar posisinya sebagai suami dan ayah. Aku pengen dia ngerti bahwa kerja keras aku bukan cuma soal ambisi atau nafsu pribadi, tapi demi kelangsungan hidup kita semua. Din, panggil aku pas dia lagi santai-santai main game di kamar. Suaraku pelan tapi tegas. Kita perlu ngobrol. Dia langsung menoleh, matanya agak menyipit. Ngobrol apa? Aku serius, Din. Kamu harus cari kerjaan baru. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Aku udah nggak kuat. Dian langsung sewot. Lu nggak kuat? Serius lo? Lu nggak tahu gimana rasanya aku di PHK-an. Aku butuh waktu buat sembuh. Aku langsung merasa darahku mendidih. Aku udah lelah dengar alasan yang sama terus-menerus.
Waktu? Kamu pikir aku nggak butuh waktu? Kamu pikir aku nggak capek? Kamu pikir aku nggak stres? Tapi aku nggak punya pilihan, Din. Aku harus kerja keras buat kita semua. Dian langsung bangun dari kursinya, mukanya merah padam. Jadi maksud lu aku nggak kerja keras? Aku PHK, Rani. Aku kehilangan pekerjaan. Apa lu nggak bisa ngerti itu? Tapi, kamu nggak mencoba, Din. Balasku, suaraku meninggi. Aku udah ngecek laptop kamu. Kamu nggak pernah apply kerjaan baru. Kamu cuma bohong bilang udah nyerahin lamaran. Mata Dian langsung melebar kayak nggak percaya. Dia diam sebentar, terus balas dengan nada dingin. Jadi sekarang lu nguping urusan aku. Lu curiga sama aku. Bukan curiga, Din. Aku cuma capek lihat kamu nggak ngapa-ngapain sementara aku kerja siang malam buat kita semua. Mertua langsung masuk ke kamar pas dengar suara kami yang makin tinggi. Bu Tuti langsung nyelonong masuk, matanya menyipit. Kayak biasa. Apa-apaan ini? Ribut-ribut lagi? Rumah ini bukan tempat adu argumen. Aku langsung menoleh ke arahnya. Suaraku penuh emosi. Iya, Bu Pak. Tapi gimana caranya aku nggak ribut kalau semuanya jadi beban aku? Aku capek. Aku stres. Aku nggak kuat kerja sendirian. Bu Tuti langsung menyipitkan mata. Lu tuh emang nggak bisa ngurus rumah tangga dengan baik. Zaman dulu, istri nggak pernah mengeluh kayak gini. Lu terlalu ambisius, Rani. Lu pikir lu lebih hebat daripada suami lo? Aku langsung bengong. Ambisius? Apa hubungannya ambisi sama kerja keras? Aku nggak ngerti logika mereka. Aku cuman pengen keluarga ini bisa makan, bisa hidup layak. Tapi kenapa semua jadi salah aku? Pas pagi-pagi, aku nemuin sesuatu yang bikin aku tambah sebel. Dian lagi main game di kamar, sambil ketawa ketiwi. Aku langsung masuk, nanya dingin, Din, kamu nggak mikir buat cari kerjaan baru? Dia langsung sewot. Loh, emang lu pikir aku nggak mikir? Aku udah coba apply ke beberapa perusahaan, tapi nggak ada yang nerima. Aku langsung merasa curiga. Apply ke perusahaan? Kapan? Beberapa minggu lalu. Katanya nggak yakin. Aku langsung ngecek laptopnya pas dia pergi ke kamar mandi. Dan ternyata nggak ada satu aplikasi kerjaan pun yang dia isi. Dia cuman bohong. Dia nggak pernah coba cari kerjaan baru. Dia cuma pura-pura sibuk biar aku nggak marah. Aku langsung merasa pengkhianatan. Bukan cuma soal kerjaan, tapi soal sikap dia yang kayak nggak peduli sama keluarga ini. Aku udah kerja keras buat kita semua, tapi dia malah santai-santai doang. Pas malam itu, aku putusin buat ngomong serius sama Dian. Aku panggil dia ke ruang tamu, terus bilang pelan-pelan tapi tegas. Din, aku serius. Kamu harus cari kerjaan baru. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Aku udah nggak kuat. Dia langsung sewot. Lu nggak kuat? Serius lu? Lu nggak tahu gimana rasanya aku di PHK, Ran. Aku butuh waktu buat sembuh. Aku langsung naikin suara. Waktu? Kamu pikir aku nggak butuh waktu? Kamu pikir aku nggak capek? Kamu pikir aku nggak stres? Tapi aku nggak punya pilihan, Din. Aku harus kerja keras buat kita semua. Dian nggak jawab. Dia cuma diam, terus balik ke kamarnya. Aku merasa frustasi banget. Kenapa dia nggak bisa ngerti posisiku? Kenapa dia nggak mau ngelihat bahwa aku juga punya batas? Aku udah capek banget. Capek fisik, capek mental, dan capek mikirin orang-orang yang seharusnya jadi pendukung terbesarku, malah bikin aku tambah stres. Setelah pertengkaran besar sama Dian malam itu, suasana di rumah makin dingin. Dian nggak ngomong apa-apa lagi sama aku, cuman diam aja di kamarnya main game atau nonton TV. Mertua juga kayaknya ngerasa kebakaran jenggot pas denger aku marah-marah soal tanggung jawab keluarga. Mereka mulai nyinyirin aku lebih sering dari biasanya. Apa? Lu pikir kita seneng liat lu ribut sama suami lu sendiri? Kata Bu Tuti pas aku lagi cuci piring pagi itu. Lu tuh emang nggak bisa ngurus rumah tangga dengan baik. Zaman dulu, aku langsung motong omongan dia. Bu, zaman dulu nggak ada cicilan rumah, biaya sekolah mahal, sama tagihan-tagihan tiap bulan kayak gini. Aku kerja bukan karena pengen, tapi karena harus. Bu Tuti langsung nyerocos lagi, tapi aku udah nggak peduli. Aku fokus aja ngelanjutin cuci piring, sambil mikirin gimana caranya aku bisa keluar dari situasi ini. Aku tahu kalau terus-terusan ribut sama Dian nggak bakal ngubah apa-apa. Dia tetap bakal nggak ngapa-ngapain,
Sementara aku yang terus-terusan berjuang. Tapi aku juga nggak tahu lagi harus ngomong apa. Pas sore itu, aku nemuin sesuatu yang bikin aku merinding. Aku lagi bersihin ruang kerja Dian, tempat dia biasa main game atau baca berita online. Karena udah berantakan banget. Ada tumpukan kertas, nota-nota belanja online, sama beberapa buku lama yang udah berdebu. Pas aku lagi nyisirin meja kerjanya, aku nemuin amplop tebal di salah satu laci. Amplop itu nggak terlalu mencolok, cuma amplop putih polos tanpa nama. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang bikin aku penasaran. Aku bawa amplop itu ke sofa di ruang tamu, terus buka pelan-pelan. Di dalamnya ada dokumen-dokumen penting, surat-surat investasi, rekening bank atas nama Dian, sama catatan-catatan transaksi. Aku langsung bengong pas baca nominal-nominal uang yang tertera di situ. Semua jumlahnya gede banget, jauh lebih gede dari apa yang biasa aku hasilin dari 2 pekerjaanku. Dan yang bikin aku tambah syok, semua transaksi itu dilakuin pakai uangku. Ya, Tuhan, uangku. Uang yang aku kumpulin dari jerih payah siang malam, dari kerja 2 pekerjaan, dari cuti-cuti yang aku lewatin demi nutupin kebutuhan keluarga, uang yang aku sisihin buat bayar cicilan rumah, sekolah anak-anak, sama keperluan dapur. Semua itu dipakai Dian buat investasi atas namanya sendiri. Aku langsung merasa darahku mendidih. Ini bukan cuma soal ketidakpedulian atau malas-malasan lagi. Ini pengkhianatan. Dian nggak cuma pura-pura nggak peduli sama keluarga ini, tapi dia juga ngambil keuntungan dari semua kerja keras aku tanpa aku tahu. Pas malam itu, aku tunggu sampai Alia sama Dimas tidur. Aku panggil Dian ke ruang tamu. Matanya langsung melebar pas lihat amplop itu di tanganku. "Din," kataku pelan, tapi nada suaraku dingin banget. "Ini apa?" Dia langsung pucat. Itu uangku, Din. Uang yang aku hasilin dari kerja keras aku. Kamu pakai buat apa? Dian langsung gelagapan. "Rani, dengar dulu." Jawab aku. Bentakku, suaraku meninggi. "Kamu pakai uangku buat apa?" Dia akhirnya ngaku. Aku investasi, Ran. Aku mikir kalau aku bisa ngembangin uang itu, kita bisa punya masa depan yang lebih baik. "Masa depan kita?" Balasku sambil ketawa getir. "Atas nama kamu, Din. Investasi atas nama kamu. Kamu ngambil uangku tanpa izin, terus kamu mikir itu demi masa depan kita?" Dia langsung sewot. "Lo nggak ngerti, Rani. Aku PHK. Aku butuh cara buat bangkit lagi. Aku nggak mau selamanya jadi beban lo." "Tapi ini bukan cara yang bener, Din." Balasku. Air mataku mulai jatuh. "Kamu ngambil uangku tanpa bilang aku. Kamu nggak mikirin perasaan aku sama sekali. Kamu nggak mikirin bahwa aku kerja keras buat kita semua, sementara kamu cuma ngambil untung dari jerih payah aku." Pas saat itu, mertua masuk ke ruangan. Mereka kayaknya dengar keributan kami. Bu Tuti langsung nyelonong masuk, matanya menyipit. "Apa-apaan ini? Ribut-ribut lagi?" Aku langsung menoleh ke arah mereka. Suaraku dingin banget. "Bu, Pak, lu tahu nggak kalau Dian pakai uang aku buat investasi atas nama dia sendiri?" Mata Bu Tuti langsung melebar. Dia ngelirik Dian, terus balik ngelihat aku. "Rani, ini urusan mereka berdua. Lu nggak usah ikut campur." "Ikut campur?" Balasku, suaraku tinggi. "Ini uangku, Bu. Aku yang kerja keras buat dapetin uang itu. Dan ternyata Dian ngambil uang itu buat dirinya sendiri, tanpa bilang aku. Lu tahu soal ini, kan?" Bu Tuti langsung diam sebentar, terus ngaku. "Iya, aku tahu." Aku langsung merasa pengkhianatan bertubi-tubi. "Kenapa lo nggak bilang aku, Bu? Kenapa lo biarin ini terjadi?" Bu Tuti langsung menjawab dingin. "Karena kita butuh uang itu, Rani. Kalau Dian sukses, kita semua bisa hidup enak." Aku langsung merasa kayak disambar petir. Mereka semua tahu. Mereka semua diam aja, bahkan membiarkan Dian ngambil untung dari kerja keras aku. Mereka nggak peduli sama perasaanku, sama jerih payah aku. Yang penting buat mereka cuman uang. Pas malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, ngeliat foto-foto lama keluarga di lemari, foto pernikahanku sama Dian, foto ulang tahun Alia sama Dimas. Semuanya terasa kayak mimpi buruk.
Aku udah nggak tahu lagi harus percaya sama siapa. Suamiku, mertuaku, mereka semua nggak peduli sama aku. Mereka cuman mikirin diri mereka sendiri. Aku udah capek banget. Capek fisik, capek mental, dan capek mikirin orang-orang yang seharusnya jadi pendukung terbesarku, malah bikin aku tambah stres. Setelah pertengkaran besar sama Dian malam itu, suasana di rumah makin dingin. Dian nggak ngomong apa-apa lagi sama aku, cuman diam aja di kamarnya main game atau nonton TV. Mertua juga kayaknya ngerasa kebakaran jenggot pas denger aku marah-marah soal tanggung jawab keluarga. Mereka mulai nyinyirin aku lebih sering dari biasanya. Apa? Lo pikir kita seneng liat lo ribut sama suami lo sendiri? Kata Bu Tuti pas aku lagi cuci piring pagi itu. Lo tuh emang nggak bisa ngurus rumah tangga dengan baik. Zaman dulu, aku langsung motong omongan dia. Bu, zaman dulu nggak ada cicilan rumah, biaya sekolah mahal, sama tagihan-tagihan tiap bulan kayak gini. Aku kerja bukan karena pengen, tapi karena harus. Bu Tuti langsung nyerocos lagi, tapi aku udah nggak peduli. Aku fokus aja ngelanjutin cuci piring, sambil mikirin gimana caranya aku bisa keluar dari situasi ini. Aku tahu kalau terus-terusan ribut sama Dian nggak bakal ngubah apa-apa. Dia tetap bakal nggak ngapa-ngapain, sementara aku yang terus-terusan berjuang. Tapi aku juga nggak tahu lagi harus ngomong apa. Pas sore itu, aku nemuin sesuatu yang bikin aku merinding. Aku lagi bersihin ruang kerja Dian, tempat dia biasa main game atau baca berita online. Karena udah berantakan banget. Ada tumpukan kertas, nota-nota belanja online, sama beberapa buku lama yang udah berdebu. Pas aku lagi nyisirin meja kerjanya, aku nemuin amplop tebal di salah satu laci. Amplop itu nggak terlalu mencolok, cuma amplop putih polos tanpa nama. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang bikin aku penasaran. Aku bawa amplop itu ke sofa di ruang tamu, terus buka pelan-pelan. Di dalamnya ada dokumen-dokumen penting, surat-surat investasi, rekening bank atas nama Dian, sama catatan-catatan transaksi. Aku langsung bengong pas baca nominal-nominal uang yang tertera di situ. Semua jumlahnya gede banget, jauh lebih gede dari apa yang biasa aku hasilin dari 2 pekerjaanku. Dan yang bikin aku tambah shock, semua transaksi itu dilakuin pakai uangku. Ya, Tuhan, uangku. Uang yang aku kumpulin dari jerih payah siang malam, dari kerja 2 pekerjaan, dari cuti-cuti yang aku lewatin demi nutupin kebutuhan keluarga. Uang yang aku sisihin buat bayar cicilan rumah, sekolah anak-anak, sama keperluan dapur. Semua itu dipakai Dian buat investasi atas namanya sendiri. Aku langsung merasa darahku mendidih. Ini bukan cuma soal ketidakpedulian atau malas-malasan lagi. Ini pengkhianatan. Dian nggak cuma pura-pura nggak peduli sama keluarga ini, tapi dia juga ngambil keuntungan dari semua kerja keras aku tanpa aku tahu. Pas malam itu, aku tunggu sampai Alia sama Dimas tidur. Aku panggil Dian ke ruang tamu. Matanya langsung melebar pas lihat amplop itu di tanganku. "Din," kataku pelan, tapi nada suaraku dingin banget. "Ini apa?" Dia langsung pucat. Itu uangku, Din. Uang yang aku hasilin dari kerja keras aku. Kamu pakai buat apa? Dian langsung gelagapan. "Rani, dengar dulu." Jawab aku. Bentakku, suaraku meninggi. "Kamu pakai uangku buat apa?" Dia akhirnya ngaku. Aku investasi, Ran. Aku mikir kalau aku bisa ngembangin uang itu, kita bisa punya masa depan yang lebih baik. "Masa depan kita?" Balasku sambil ketawa getir. "Atas nama kamu, Din. Investasi atas nama kamu. Kamu ngambil uangku tanpa izin, terus kamu mikir itu demi masa depan kita?" Dia langsung sewot. "Lo nggak ngerti, Rani. Aku PHK. Aku butuh cara buat bangkit lagi. Aku nggak mau selamanya jadi beban lo." "Tapi ini bukan cara yang bener, Din." Balasku. Air mataku mulai jatuh. "Kamu ngambil uangku tanpa bilang aku. Kamu nggak mikirin perasaan aku sama sekali. Kamu nggak mikirin bahwa aku kerja keras buat kita semua, sementara kamu cuma ngambil untung dari jerih payah aku." Pas saat itu, mertua masuk ke ruangan. Mereka kayaknya dengar keributan kami. Bu Tuti langsung nyelonong masuk, matanya menyipit. "Apa-apaan ini? Ribut-ribut lagi?" Aku langsung menoleh ke arah mereka. Suaraku dingin banget.
Bu, Pak, lu tahu nggak kalau Dian pakai uang aku buat investasi atas nama dia sendiri? Mata Bu Tuti langsung melebar. Dia ngelirik Dian, terus balik ngelihat aku. Rani, ini urusan mereka berdua. Lu nggak usah ikut campur. Ikut campur? Balasku, suaraku tinggi. Ini uangku, Bu. Aku yang kerja keras buat dapetin uang itu. Dan ternyata Dian ngambil uang itu buat dirinya sendiri, tanpa bilang aku. Lu tahu soal ini, kan? Bu Tuti langsung diam sebentar, terus ngaku. Iya, aku tahu. Aku langsung merasa pengkhianatan bertubi-tubi. Kenapa lu nggak bilang aku, Bu? Kenapa lu biarin ini terjadi? Bu Tuti langsung menjawab dingin. Karena kita butuh uang itu, Rani. Kalau Dian sukses, kita semua bisa hidup enak. Aku langsung merasa kayak disambar petir. Mereka semua tahu. Mereka semua diam aja, bahkan membiarkan Dian ngambil untung dari kerja keras aku. Mereka nggak peduli sama perasaanku, sama jerih payah aku. Yang penting buat mereka cuman uang. Pas malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, ngeliat foto-foto lama keluarga di lemari, foto pernikahanku sama Dian, foto ulang tahun Alia sama Dimas. Semuanya terasa kayak mimpi buruk. Aku udah nggak tahu lagi harus percaya sama siapa. Suamiku, mertuaku, mereka semua nggak peduli sama aku. Mereka cuman mikirin diri mereka sendiri. Aku nggak pernah nyangka bakal sampai di titik ini. Setelah seminggu penuh mikirin apa yang harus aku lakukan, akhirnya aku putusin buat ambil langkah besar. Langkah yang mungkin bakal ngubah hidup aku sama anak-anak selamanya. Aku udah capek banget bertahan dalam hubungan yang nggak sehat. Dian nggak cuman ngambil uangku tanpa izin, tapi dia juga nggak peduli sama perasaanku. Mertuaku, mereka malah diam aja dan ngebiarin semua ini terjadi karena mereka juga pengen hidup enak dari kerja keras aku. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Pas malam itu, aku duduk di ruang tamu. Alia sama Dimas lagi tidur di kamar mereka. Aku panggil Dian ke ruangan, suaraku dingin tapi tegas. Din, kita perlu ngomong serius. Dia langsung menoleh, matanya agak menyipit. Ngomong apa lagi? Aku udah mikir baik-baik, kataku pelan-pelan. Aku nggak bisa terus-terusan tinggal di sini. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Kamu nggak pernah ngerti posisi aku. Kamu nggak pernah bener-bener mikirin keluarga ini. Kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Dian langsung sewot. Lu mau ngapain? Mau ninggalin aku? Lu pikir lu bisa hidup sendiri? Ya, Din, aku bisa. Aku langsung balas dengan nada tegas. Aku udah kerja keras buat kita semua. Aku udah nutupin semua kebutuhan rumah tangga, bayar cicilan, sekolah anak-anak, semuanya. Tapi kamu cuma ngambil untung dari jerih payah aku. Kamu nggak pernah bener-bener jadi suami atau ayah yang bertanggung jawab. Dian langsung marah. Jadi maksud lo aku nggak punya kontribusi sama sekali? Aku PHK, Rani. Aku butuh waktu buat bangkit. Tapi kamu nggak pernah coba, Din. Balasku, suaraku meninggi. Kamu cuma pura-pura santai-santai doang, sementara aku yang kerja siang malam. Kamu nggak mikirin perasaan aku sama sekali. Pas saat itu, mertua masuk ke ruangan. Bu Tuti langsung nyelonong masuk. Matanya menyipit kayak biasa. Apa-apaan? Ini ribut-ribut lagi. Bu, Pak, kataku pelan tapi tegas. Aku udah putusin buat tinggalin rumah ini. Aku nggak bisa terus-terusan tinggal di tempat yang nggak menghargai aku. Bu Tuti langsung sewot. Lu mau ninggalin keluarga ini? Lu pikir lu bisa hidup enak tanpa kami? Bu, aku nggak hidup enak sama kalian. Balasku dingin. Aku kerja keras buat kalian semua, tapi kalian nggak pernah ngucapin terima kasih. Kalian cuma mikirin diri kalian sendiri. Bahkan lo tahu kalau Dian ngambil uangku buat investasi atas nama dia sendiri. Tapi lo diam aja. Lo biarin ini terjadi karena lo juga pengen hidup enak dari jerih payah aku. Bu Tuti langsung merah padam. Rani, lo nggak bisa ninggalin kami begitu aja. Ini rumah keluarga. Ini rumah Dian. Ini rumah yang aku bayar cicilannya pakai uang aku. Balasku keras. Aku nggak bakal ninggalin rumah ini. Tapi aku bakal bawa hak milik aku. Aku bakal bawa anak-anak, dan kita bakal mulai hidup baru. Besok paginya, aku mulai ngumpulin barang-barang penting.
Aku bawa dokumen-dokumen asli rumah, rekening bank aku, dan beberapa barang pribadi aku sama anak-anak. Dian sama mertua ngeliat aku sibuk ngemas barang, tapi mereka nggak ngomong apa-apa. Mereka cuma ngeliatin aku kayak orang yang nggak percaya apa yang lagi terjadi. Alia, Dimas, aku panggil mereka pelan-pelan pas sarapan pagi. Kita bakal pindah rumah ya nak, kita bakal mulai hidup baru. Alia langsung mikir sebentar, terus manggut-manggut. Mama, kita bakal tinggal di mana? Di apartemen kecil, jawabku sambil senyum. Tapi kita bakal bahagia di sana sayang. Mama janji. Dimas langsung peluk aku erat-erat. Aku kangen mama. Aku langsung nahan tangis. Mama juga kangen kalian, nak. Sekarang kita bakal mulai hidup baru ya. Pas sore itu, aku udah siap pindah. Aku bawa 2 koper besar sama tas ransel buat anak-anak. Dian ngeliat aku dari pintu, matanya kosong, kayak nggak tahu harus ngomong apa. Bu Tuti sama Pak Harto juga ngeliatin aku dari ruang tamu. Muka mereka, kayak orang yang kehilangan sesuatu yang berharga. Aku pergi sekarang, kataku pelan-pelan, tapi tegas. Aku harap kalian bisa mikirin apa yang udah kalian lakuin ke aku. Aku nggak bakal balik lagi. Aku langsung jalan keluar bareng Alia, sama Dimas. Langkah pertama aku keluar dari rumah itu rasanya kayak bebaskan diri dari rantai panjang yang selama ini ngebelenggu aku. Aku udah nggak peduli lagi sama apa yang bakal mereka lakuin setelah aku pergi. Yang penting sekarang adalah aku sama anak-anak. Beberapa minggu kemudian, aku udah pindah ke apartemen kecil di pinggir kota. Tempatnya nggak segede rumah dulu, tapi cukup nyaman buat aku sama anak-anak. Aku mulai bangun bisnis kecil-kecilan dari keahlian desain grafisku. Aku bikin portfolio online, terus nawarin jasa ke teman-teman kantor lama sama beberapa klien baru. Alhamdulillah, bisnisku mulai berkembang pelan-pelan. Alia sama Dimas juga mulai adaptasi sama kehidupan baru. Mereka lebih ceria sekarang. Mungkin karena mereka ngelihat aku lebih bahagia. Kadang-kadang mereka tanya soal papanya, tapi aku selalu jawab pelan-pelan, "Papa lagi belajar jadi orang yang lebih baik, nak. Suatu hari, mungkin kalian bisa ketemu lagi." Pas malam itu, aku duduk di balkon apartemen, ngeliat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku ngerasa lega banget. Ya, hidup aku sekarang nggak sempurna. Masih banyak tantangan yang harus aku hadapin. Tapi setidaknya, aku udah bebas dari tekanan yang selama ini bikin aku hancur. Aku udah ngambil kontrol atas hidup aku sendiri. Aku senyum kecil, terus tarik napas panjang. Semoga ini awal yang baru ya Tuhan, gumamku pelan. Buat aku, buat Alia, sama Dimas. Setahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Kalau dipikir-pikir, rasanya kayak mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Aku sama Alia sama Dimas udah mulai terbiasa sama kehidupan baru di apartemen kecil ini. Tempatnya emang enggak segede rumah dulu, tapi ada satu hal yang bikin aku bahagia. Kami hidup tanpa tekanan. Enggak ada lagi omongan pedas dari mertua. Enggak ada lagi sikap malas-malasan Dian. Hidup kami lebih sederhana, tapi jauh lebih damai. Bisnis desain grafisku juga udah berkembang pesat. Awalnya cuma dapat orderan kecil-kecilan dari teman kantor, lama atau klien online. Tapi sekarang, aku udah punya beberapa klien tetap yang selalu nawarin proyek besar. Bahkan, aku sempat dapat penghargaan lokal sebagai salah satu desainer grafis muda paling inspiratif tahun ini. Penghargaan itu bukan cuma bentuk apresiasi atas kerja keras aku, tapi juga tanda bahwa perjuangan aku selama ini nggak sia-sia. Alia sama Dimas juga udah mulai terbiasa sama kehidupan baru mereka. Mereka lebih ceria sekarang, lebih sering ketawa ketiwi bareng aku. Alia udah mulai bantu-bantu urusan rumah, sementara Dimas suka gambar-gambar di buku sketsa yang aku kasih. Kadang-kadang mereka masih tanya soal papanya, tapi aku selalu jawab dengan jujur. Papa lagi belajar jadi orang yang lebih baik, nak. Suatu hari, mungkin kalian bisa ketemu lagi. Pas malam itu, aku nemuin foto lama keluarga di lemari. Ada foto pernikahanku sama Dian, foto ulang tahun Alia sama Dimas, dan banyak momen lain yang dulunya bikin aku bahagia. Aku duduk di sofa, pelan-pelan ngeliatin foto-foto itu.
Ada sedikit rasa sedih sih, tapi nggak ada penyesalan. Aku tahu aku udah ngambil keputusan yang benar untuk aku, untuk anak-anak, sama untuk masa depan kami. Tiba-tiba HP-ku bunyi. Ada pesan masuk dari Mbak Sari, teman kantor lama aku. Dia nanya kabar, terus bilang kalau dia dengar kabar tentang Dian sama mertuaku. Rani, katanya pelan lewat telepon. Aku dengar kalau Dian sama mertuamu tuh kondisinya nggak bagus-bagus. Amat, rumahnya kayaknya mau disita bank. Investasi-investasi Dian juga gagal semua. Sekarang mereka tinggal berdua aja, nggak ada yang bantu-bantu. Aku langsung merasa campur aduk. Di satu sisi, aku nggak bisa bilang aku ngerasa seneng dengar mereka susah. Tapi di sisi lain, aku tahu itu konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Mereka hidup nyaman dari jerih payah aku, tapi nggak pernah mikirin perasaanku. Sekarang, mereka harus ngerasain gimana rasanya hidup tanpa dukungan orang lain. Makasih ya Mbak, kataku pelan-pelan. Aku udah nggak kepikiran mereka lagi. Sekarang aku cuma fokus sama Alia sama Dimas. Beberapa minggu kemudian, aku dapat undangan dari komunitas desain lokal buat acara pameran karya. Aku bawa Alia sama Dimas ikut. Mereka seneng banget lihat aku dapat penghargaan. Bahkan Dimas bangga banget pas dia nunjuk poster besar yang ada fotoku di situ. Itu Mama, katanya sambil ketawa. Mama hebat. Aku langsung peluk dia erat-erat. Iya nak, Mama hebat karena ada kalian yang selalu dukung Mama. Acara itu jadi salah satu momen paling bahagia dalam hidup aku. Banyak orang yang ngucapin selamat. Bahkan ada beberapa klien baru yang nawarin proyek kolaborasi. Aku ngerasa kayak udah menemukan tempat aku di dunia ini. Bukan sebagai istri yang diabaikan, bukan sebagai menantu yang direndahkan, tapi sebagai perempuan mandiri yang punya kekuatan buat bangkit dari segala kesulitan. Pas pulang dari acara itu, aku ngeliat langit malam yang penuh bintang. Aku duduk di balkon apartemen, ngeliat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke semua perjuangan, air mata, sama pengorbanan yang aku alamin. Tapi sekarang, semuanya udah berubah. Aku udah nggak takut lagi buat melangkah maju. Aku udah nggak ragu lagi buat percaya sama diri aku sendiri. Semua bakal baik-baik aja ya Tuhan, gumamku pelan. Aku udah lewatin yang terberat. Sekarang, aku cuma pengen bahagia sama Alia sama Dimas. Aku senyum kecil, terus tarik napas panjang. Kebaikan selalu menang. Itu yang aku percaya. Dan sekarang aku tahu aku udah menang. Dan begitulah akhir dari kisah Rani, perjalanan seorang wanita tangguh yang memilih untuk bangkit dari segala kesulitan demi kebahagiaan dirinya dan anak-anaknya. Hidup memang enggak selalu adil, tapi kebaikan, kerja keras, dan keteguhan hati selalu berbuah manis pada akhirnya. Rani telah membuktikan bahwa meski dunia terasa berat, kita tetap bisa menemukan kebahagiaan jika berani mengambil langkah besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah merasakan perjuangan seperti Rani? Share di kolom komentar ya. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Di channel ini, kami punya banyak cerita seru, penuh makna, dan bikin kamu termotivasi buat terus semangat dalam hidup. Klik di bawah untuk nonton cerita lainnya. Ada cerita tentang perjuangan cinta, persahabatan, hingga motivasi hidup yang bakal bikin kamu makin semangat menjalani hari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa bahagia, karena kamu layak mendapatkannya.